Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aina, NIM D022052. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang dan saya sendiri Nur Aina sebagai eh, yang membuat GDD-nya dan Nita dan Suci Munawarat Tahir itu sebagai programmer. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit tentang GDD-nya. Nah, di sini GDD-nya itu atau game yang dibuat di kelompok kami itu adalah berjudul Run and Block ya. Nah, artinya itu sebuah permainan dari desa yang diangkat dari desa yaitu Galandrek. Nah, nah di sini target dari permainan game kami ini itu adalah semua umur. Nah, terutama bagi pelajar atau eh, pecinta permainan tradisional Indonesia. Nah, untuk di sinopsisnya, game itu diadaptasi dari permainan tradisional yaitu galandre yang menonjolkan strategi, kecepatan dan kerja sama tim. Nah, pemain juga bergabung dalam turnamen antar desa untuk menjadi juara dalam permainan tradisional digital. Nah, di situ ada latar settingnya yaitu lapangan sekolah dan taman desa serta penuh warna. Di suasananya itu adalah ceria, energik, dan membawa nostalgia permainan masa kecil. Nah, nah di sini ada karakternya. Karakternya itu ada pemain dan penjaga. Di sini tuh eh, pemainnya cuma satu dan penjaganya itu 4. Nah, lalu di gameplay mekanisnya itu dia kalau kondisi menangnya itu seperti pemain itu berhasil melewati semua garis penjaga tanpa tertangkap. Lalu dia itu mengumpulkan poin tertinggi dalam batas waktu. Lalu di kondisi kalanya pemain tertangkap oleh penjaga sebelum mencapai garis akhir. Nah, lalu di level desainnya itu setiap level itu menampilkan arena dengan kesulitan meningkat. Nah, lalu di alur menunya atau menu flow-nya itu ada dia tuh dulu start game satu pemain, lalu pilih karakter, lalu pilih arena, lalu di opsi opsionalnya itu ada musik, kontrol dan grafik, lalu selesai. Nah, itulah tadi penjelasan dari GDD-nya. Nanti kita akan lanjut di bagian programmernya untuk Mita sama Suci Munawara Tahir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nita dengan NIM D022244. Saya dari kelompok 5. Oke, di sini tugas saya itu sebagai programmer. Jadi, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan node-node apa saja yang kami pakai di game kami ini. Yang pertama itu ada lapangan. Lapangan ini sebagai induk utama atau induk utama di seluruh scan, di mana semua node lainnya itu ada di bawahnya. Kemudian ada background itu, di background ini adalah gambar latar dari area permainan. Kemudian ada judul, judul ini teks atau gambar judul yang ditampilkan di awal game. Kemudian ada twin, twin ini animasi halo atau misalnya kayak efek muncul atau menghilang pada judulnya. Kemudian ada pemain, ini karakter utamanya, kemudian ada kamera 2D, kamera 2D ini kamera yang mengikuti pemain atau ke area tertentu. Kemudian ada batas, batas atau call-ins itu area agar pemainnya tidak keluar arena. Kemudian ada penjaga 1, penjaga 2, 3, 4, 3 dan 4. Ini tuh sebagai musuh atau NPC penjaga yang mengejar atau menghalangi pemain. Selanjutnya ada ketangkap. Ketangkap ini gambar yang muncul ketika pemainnya kalah. Kemudian ada menang. Menang ini teks yang muncul ketika pemainnya menang. Kemudian ada tombol ulang. Tombol ulang ini tombol rete. Contohnya seperti di samping. Ini untuk mengulang permainan. Kemudian ada musik. Jadi kemudian ada musiknya ini ada audio stream playernya untuk musik backgroundnya itu seperti ini. Selanjutnya ada suara tangkap. Suara tangkap ini
Efek soundnya ketika pemainnya tertangkap. Suaranya seperti ini. Begitupun dengan suara menang. Kemudian ada tombol. Tombol ini tuh ada up, right, down, dan left. Jadi bisa digunakan, bisa diklik ke atas, ke bawah, kanan, dan kiri. Oke, baik, selanjutnya untuk di script lapangan sendiri, di bagian extend, ini tuh script yang dipasang pada semua node. Jadi semua node bertipe node 2D itu ada semua. Jadi dia sebagai objek dasar untuk game 2D. Selanjutnya di bagian ini, yaitu bagian ini memuat musik menang dan kalah agar bisa langsung diputar saat diperlukan tanpa delay. Kemudian ada var. Nah, ini itu variabel yang menunjukkan apakah game ini sudah benar-benar mulai. Awalnya false karena game masih menampilkan judul. Kemudian ada function ready. Ini tuh adalah persiapan awal game. Itu menyembunyikan tes ketangkap, menang, dan tombol ulang untuk menjalankan animasi judul menggunakan twin. Hasilnya nanti saat game baru dibuka hanya judul yang muncul dengan animasi dan elemen lain seperti yang belum ditampilkan. Kemudian ada proses deltanya. Di sini tuh fungsi yang dipanggil setiap frame di sini itu game mengecek kondisi menang dan kalahnya. Nah, di kondisi menang, game ini dianggap selesai dan harus menang ketika pemainnya sudah mencapai garis finish, yaitu Y-nya lebih kecil dari 320 dan tidak tertangkap oleh penjaga. Nah, jika menang muncul, pemain disembunyikan, musik diganti menjadi musik menang. Sini. Nah, kemudian pemain berhenti dan menunggu tombol ulang. Kemudian jika pemain tertangkap, musik kalah akan diputar. Kemudian saat status tangkapnya itu direset agar tidak mengulang terus. Kemudian teks ketangkapnya muncul jika ada. Selanjutnya ada tombol ulang. Nah, di sini jika tombol ulang ditekan, game akan direset dari awal. Kemudian ada twin, di mana saat animasi judulnya selesai, game mulai resmi berjalan dengan ini. Nah, kemudian ada judulnya dihapus dari layar agar tidak mengganggu gameplaynya. Jadi kesimpulan dari script lapangan ini itu, dimana script ini mengatur seluruh alur game, yaitu ada awal game yang menampilkan judul, ada segala animasi atau gamenya dimulai, kemudian ada cek menang kalahnya, kemudian memutar musik sesuai kondisinya, dan bisa mereset game dengan tombol ulang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Menurut Tahir, NIM D022038, dan di sini tugas saya sebagai programmer. Di sini saya akan menjelaskan bagian skin pemain. Nah, yang pertama ini ada variabel, di mana variabel gerak ini adalah untuk arah tombol yang akan ditekan. Sedangkan variabel laju itu untuk kecepatan pemain, variabel kecepatan max itu adalah untuk batas kecepatan, variabel redaman itu untuk pemain melambat saat tidak menekan tombol, variabel tangkap untuk tanda kalau pemain tertangkap, menang itu tanda kalau pemain akan menang. Selanjutnya itu ada fun ready, bagian di sini itu untuk arah awal untuk diam. Sedangkan bagian di sini fun basic proses, yaitu dipanggil setiap frame fisika. Nah, bagian di sini akan mengecek apakah game sudah mulai atau tidak. Tapi di sini juga hanya bisa bergerak jika game sudah dimulai oleh script utama. Nah, selanjutnya itu untuk gerak X yang di sini untuk ambil input tombol arah. Sedangkan untuk Y sini juga akan sama. Selanjutnya yaitu laju.
laju plus yang di sini itu untuk jika pemain menekan tombol dan tidak menang atau kalah. Di sini juga akan menambah kecepatan sampai batas maksimal. Terus di sini jika yang else, di sini jika tidak bergerak maka pemain otomatis melambat dan animasi diam dimainkan. Selanjutnya yaitu dan di sini fungsi anim ini yaitu untuk mengatur animasi berdasarkan arah geraknya. Fungsinya ini hanya memiliki animasi sesuai arah karakter bergerak. Selanjutnya itu skin penjaga. Nah, di skin penjaga ini ada juga beberapa variabel yaitu gerak untuk arah musuh bergerak, variabel laju untuk kecepatan musuh, variabel kecepatan max untuk batas kecepatan maksimal, variabel percepatan itu seberapa cepat musuh mempercepat, dan variabel redaman itu seberapa cepat musuh melambat kalau tidak bergerak. Selanjutnya itu ada di sini juga memakai fan ready yaitu untuk di awal musuh tidak akan bergerak. Sedangkan di sini fan fisik itu untuk dipanggil setiap frame fisika. Ya, nah di sini ada variabel gerak X dan gerak Y ini untuk musuh mengejar pemain. Musuh mengejar posisi X pemain tetapi tidak bergerak naik turun. Terus di sini ada perulangan yaitu jika gerak X itu di sini fungsinya jika pemain cukup jauh lebih dari 20 piksel musuh bergerak akan bergerak mengejar. Nah, selanjutnya ini ada variabel laju plus, yaitu untuk musuh mempercepat dan dibatasi kecepatan maksimal. Nah, di sini ada else. Fungsinya ini di sini untuk jika sudah dekat pemain, musuh melambat sampai berhenti. Terus ada animasi di sini. Animasi ini untuk jika pemain di atas, animasi diam belakang. Jika pemain di bawah, animasi diam di depan. Terus ada move and slide yang di sini itu untuk memindahkan musuh sesuai kecepatannya. Jika musuh menyentuh pemain, musuh menghapus diri sendiri. Dan di sini keyword. Setelah itu pemain disembunyikan dan dinyatakan akan tertangkap. Sini nilainya true. Terus di sini untuk tombol ulangnya, tombol ulang muncul. Dan yang terakhir itu ada fan anim, ini untuk mengatur animasi berjalan ke kiri dan ke kanan. Di sini saya akan merun hasil dari game kami. Inilah hasil game kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.